Oh, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Venus Education. Untuk kali ini Bapak akan memberikan tutorial cara pembuatan untuk percobaan Oersted dan gaya Loren. Percobaan Oersted ini kita dalam menemukan teori medan listrik di sekitar kawat yang berarus listrik, dan nanti alat ini juga bisa digunakan untuk percobaan menemukan gaya Loren. Ya, anak-anak, nanti Bapak tirukan, contohkan cara pembuatan dan alat-alat yang digunakan atau bahan yang digunakan. Kemudian Pak teruskan dengan cara pembuatan, sekaligus nanti kita lihat cara pengujian atau penemuan dalam konsep tadi, satu konsep percobaan Oersted untuk menemukan teori bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik itu terdapat medan magnet atau sering dikenal dengan percobaan Oersted. Yang kedua, nanti kita akan cobakan untuk menemukan konsep tentang gaya Loren. Gaya Loren itu adalah suatu gaya yang timbul pada kawat yang berarus listrik berada di dalam medan magnet. Nah, nanti dengan alat ini dua konsep itu bisa kita temukan. Dengan bantuan alat lain nanti dalam Oersted kita menggunakan kompas. Pada percobaan gaya Loren kita menggunakan dua magnet batang atau bisa juga dengan menggunakan magnet U, ya. Untuk lebih jelasnya Anda perhatikan cara pembuatan, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan, kemudian itu nanti kalian bisa membuat sendiri di rumah. Seterusnya Anda videokan, kemudian kirim ke classroom pada tugas, karena ini adalah salah satu tugas yang Pak berikan, karena 2 minggu ke depan kita akan membahas teori ini. Jadi sebelum membahas masuk ke materi elektromagnetik atau katakanlah medan magnet yang terjadi terdapat di sekitar kawat yang berarus listrik dan gaya Loren, maka lebih akan paham apabila alat-alat ini sudah kita miliki, sehingga nanti ketika pelajaran tersebut kalian bisa membuktikan sendiri dengan alat bikinan kalian sendiri. Dan nanti ada beberapa orang yang terbaik, maka akan Pak tayangkan lewat YouTube Pak, channel Pak, ya. Kalian dan teman-teman yang lain bisa melihatnya sendiri, pekerjaan dari temanmu yang telah terbaik, ya. Untuk itu, agar lebih jelas, mari kita saksikan cara pembuatan, kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan. Baiklah anak-anak sekalian, Pak teruskan. Jadi ini akan Bapak perlihatkan bahan-bahan yang akan kalian gunakan, karena alat ini sangat penting dibuat dan akan digunakan nanti setelah kita pembelajaran selanjutnya elektromagnetik dan gaya Loren, ya. Nah, bahan yang pertama itu adalah papan. Papan ini lebih kurang berukuran 5 cm, lebih kurang panjangnya 25 cm, dan lebar ini lebih kurang 20 cm, ya. Papan bekas saja enggak apa-apa. Yang penting papan jangan triplek, ya, jangan triplek terlalu tipis, jadi nanti akan kesusahan. Jadi sebaiknya ini menggunakan papan, ya. Papan kalaupun triplek berarti harus triplek yang tebal papan. Oke. Jadi panjang lebih kurang 25 cm dan lebar 30 cm, ya. Ini contoh barang, ya. Oke. Nah, ini alat bahan yang pertama.
Kemudian bahan yang kedua ini pipa paralon, bisa pakai pipa paralon ataupun barang bekas lainnya bisa. Pipa paralon, kalau mau menggunakan pipa paralon, ini pipa paralon yang ukuran 1 in ya, atau apa saja. Yang jelas nanti karena pipa ini adalah pipa yang bisa untuk kita masukkan baterai ini ya. Nah, jadi bisa kita untuk masukkan baterai. Supaya baterainya jangan terlalu rapat, maka Pak pilih ini pipanya pipa paralon yang 1 in ya. Ini juga panjang lebih kurang 20 cm. 20 cm nanti, karena ini nanti kita akan meletakkannya di atas papan ya, seperti itu. Jadi jangan sama betul dengan panjang papan. Jadi ini kalau bisa saja Anda ukur ini untuk panjang 3 buah baterai. Ini kalau Pak masukkan 3 buah baterai. Jadi lebih kurang seperti ini ya. Jadi bisa kita masukkan sepanjang ukuran lebih kurang 3 buah baterai. Oke. Jadi ini paralon, kemudian nanti akan kita lengkapi dengan paku kecil atau bisa juga pakai mor ya, pakai mor seperti ini, paku kecil untuk melekatkan pipa paralon pada papan nanti. Oke, ini bahan yang kedua. Lalu bahan yang ketiga, kita gunakan 2 buah paku. 2 paku agak besar, paku sedang lah ya. Jadi 2 buah paku. Kalau bisa jangan yang berkarat, karena nanti kita akan mengalirkan arus listrik. Apalagi satu baterai arusnya itu masih kecil ya. Jadi usahakan pakunya paku yang belum berkarat. Oke, 2 buah paku besar atau sedang. Lalu kabel ya. Ini kabel bekas. Ambil kabel ya. Ini sudah Pak siapkan. Jadi kita nanti ada kabel yang biasa lebih kurang katakanlah 15 cm atau 20 cm kita siapkan ini. Lalu ada yang panjang sedikit karena kita akan mengambil isinya. Sebenarnya bukan mau kabel utuh ini, tapi kita mau ngambil isinya ini ya. Nah, ini satu lagi satu lagi, karena pipa kita dalam keadaan terbuka ya, jadi kita bisa pakai tutupan paralon, itu juga bisa pakai, atau kalau tidak ada kita bukan bantuan seng ya, seng kecil ya. Nanti ini kegunaannya yang besarnya lebih kurang untuk menutup salah satu permukaan paralon tadi, atau bisa saja kalau ada jualan misalnya penutup paralon untuk yang 1 in, itu bisa kita gunakan, itu lebih bagus ya. Kalau Pak alat sederhana, ambil seng bekas, kemudian nanti kita tempel ke sini. Oke, dengan dilengkapi dengan paku. Oke ya. Nah, ini bahan-bahan yang akan kita perlukan ya. Selanjutnya tadi bahan yang akan kita gunakan. Nah, sekarang peralatan. Yang jelas yang pertama ini ya, palu ini akan kita gunakan. Oke, yang kemudian nanti bisa Anda menggunakan, apakah kalau ini tadi Pak nampak menggunakan baut, jadi kita perlu obeng ya, gunakan obeng. Kenapa nanti menggunakan baut bukan paku kecil? Kalau paku kecil berarti kita cukup palu. Oke, ini bahan. Berikut mungkin perlu tang, silakan perlu tang juga, atau tang jepit. Jadi ini untuk membuka nanti untuk membuka kabel bisa kita gunakan, atau yang lebih mudah kalau Bapak biasanya menggunakan korek api ya, karena ini lebih praktis nanti cara pembuangan isolasi pada kabel. Nah, ini alat yang kita gunakan. Setelah alat ini nanti sudah kita buat sedemikian rupa, maka kita tentu bisa mengujinya dengan untuk apa alat ini. Tadi Pak jelaskan bahwa alat ini kita buat untuk menemukan 2 konsep. Satu, konsep yang pertama
kita ingin menemukan membuktikan teori Oersted, dalam hal ini Oersted ya. Di situ dia mendapatkan bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik, ini nanti kawat, kita ambil kawatnya nanti, di sekitar kawat yang berarus listrik terjadi atau terdapat medan magnet. Nah, itu konsep yang ditemukan oleh Oersted ya. Itu yang pertama. Nanti itu kita menggunakan bantuan kompas. Ya, kompas. Jadi di rumah Anda kalau ada kompas nanti digunakan, bisa yang kompas yang sedikit besar atau yang paling kecil juga bisa gunakan ya. Oke, jadi itu untuk menemukan konsep daripada percobaan Oersted tadi. Yang berikut kita akan menguji yang kedua tadi. Tadi kan ada dua. Satu Oersted, yang kedua ini adalah penemuan tentang teori gaya Lorentz. Nah, apa di situ gaya Lorentz? Gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul, gaya yang dihasilkan oleh siapa? Oleh kawat yang berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Jadi di samping alat ini tadi, kita nanti perlu bantuan magnet. Magnet bisa magnet batang, ya. Jadi kita perlu kalau magnet 2 buah magnet batang, kita tuh bantuan, atau bisa dengan magnet U, ya, magnet ladam, karena magnet ladam situ sudah ada utara dan selatannya, ya. Nah, kalau magnet batang berarti kalian harus ada 2 buah magnet. Yang penting di situ ada 2 magnet yang pada kutub-kutub. Kita akan melihat pada kutub-kutub magnet yang magnet batang sama nanti medan magnet yang dihasilkan pada kawat yang berarus listrik ya. Nah, ini untuk pengujian alat setelah jadi. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa perhatikan apa akan perlihatkan cara pembuatan ya. Dalam cara pembuatan ini kalian perhatikan tahap langkah-langkahnya sehingga kalian bisa melakukan di rumah dan tepat sesuai dengan harapan nanti alatnya bisa digunakan. Oke. Ini maku-maku. Dalam pembuatan alat ini ya. Oke. Jadi kita menggunakan papan tadi, kita siapkan papan tadi ya. Ini papan, kemudian lalu kita di atas papan ini kita akan meletakkan pipa tadi, ini pipa paralon tadi ya. Nanti kalau ada Anda pakai paku, caranya ini dibor dulu atau dilobang dulu karena ini plastik sejenis apa nih. Jadi kalau langsung dipaku dengan besar takutnya ini pecah. Kalau Pak lobangin dulu. Jadi untuk memudahkan Anda melobangnya biasanya gunakan paku lalu dipanasi, kemudian baru bisa melubangi kalau tidak ada bor ya. Nah, Pak sudah melubangi ini ya, sudah Pak lubangi, lalu Pak tinggal masukkan baut. Oke, gini. Oke, aku tidak mau masuk. Tidak masuk ke kamera, Bu. Oh, oke. Ini sudah. Jadi paralonnya ini ya kalian lubangi dulu. Cara melubangnya bisa gunakan paku. Lalu paku ini dipanaskan dulu ya, setelah panas baru Anda bisa melubangnya. Yang tentunya lubang ini tentunya sebesar paku yang Anda gunakan ya. Jadi nanti ini bisa lubang. Kemudian kalau Pak karena menggunakan baut tidak apa-apa, karena rumah Pak ini banyak kucing nih ya, kucing Anggora. Oke. Nah, jadi Pak masukkan baut ini kok susah, kecil ya. Lalu dengan bantuan tadi ini bank, jadi nanti di buat lubang ini tidak apa-apa, sedikit besar juga tidak apa-apa, yang penting bautnya bisa masuk atau pakunya bisa masuk. Ini kecil. Jadi ini Pak langsung saja ke papan.
Hmm, gitu. Nah, selesai. Nah, ini jadi kuat antara pipa paralon sama papan ini kuat. Jadi tidak goyang-goyang nih. Jangan diisolasi. Jadi harus kita paku kecil atau pakai paut tadi kalau Pak ya. Oke. Setelah ini baru kita eh, bantuan seng tadi ya, bantuan seng. Kenapa itu ingin, karena ini tidak ada tutup, salah satunya harus kita tutup, bisa kita tutup ya. Jadi ini kita pasang di sini, eh, ini paku. Oke, ini pasang paku di sini. Nah, oke. Ini pasang paku. Jadi nah, jadi dia tertutup. Kalaupun ini, bila ini belum kuat misalnya, maka boleh kita bantu lagi dengan paku di sini, supaya maksudnya agar lebih kuat, agar dia lebih bertahan, tidak bergoyang ketika kita gunakan ya. Ini Pak bantu lagi dengan paku. Oke. Nah, sehingga ini lebih kuat ya. Jadi nanti kalau kita ini masukkan baterai ini nah, dia lebih kuat ya. Lebih kuat ini gunanya kita pasang paku sini tadi. Oke. Nah, selanjutnya ini Pak kuati lagi dulu karena ini mengganggu. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang paku besar tadi, kan tadi ada dua ya. Kalau Pak ukur ini lebih kurang, yang sudah Pak siapkan mungkin lebih kurang 10 cm ya. Ya, ini 8 cm, lebih kurang 8 cm ya. 8 cm cukup. Yang jelas diatur saja agar lebih simetris. Ini Pak pasang, pakukan. Oke, satunya kita sebelah sini ya, diatur jangan terlalu dekat, jadi kita atur lebih kurang di ujung ini, kita ambil ujung-ujung pipa paralon tadi ya. Ini Pak pasang ke sini. Sudah selesai ya, sudah selesai untuk penyiapan alatnya. Ini bisa Anda lihat ya. Jadi ini pipa paralon tadi, lalu ini untuk menahan apabila kita tidak memiliki tutup paralon itu ya. Nah, lalu ada dua buah paku sini kita tancapkan di depan ini jadinya. Nah, setelah selesai ini ya, maka kita memasang kabel. Nih, pasang salah satu yang pada ujung yang ada seng tadi ya. Ini sudah Pak siapkan, jadi kita pasang di sini. Oke, karena ini dilobangi ya, jadi caranya ini dilobangi sedikit supaya kabel bisa kita masukkan. Oke, ini bisa dilihat. Terus Pak ikatkan yang lebih kuat, ini diikatkan. Oke, nah ini kita pasang kabel ya. Nah, ini jadinya jelas.
Yang satu ini ujung ini kita buka ya. Oke. Selanjutnya, nah kita memasang kawat di antara paku-paku ini. Kawat itu cukup kita gunakan isi kabel ini ya, tembaga yang ada di dalam kabel. Jadi cari saja kabel yang bekas, yang lebih kecil ya. Kalau tidak ada, lebih kurang seperti ini. Nah ini kan kita buka. Untuk membuang solasinya, kita gunakan bantuan tadi. Kalau Pak menggunakan korek api, caranya cukup mudah. Lalu kita bakar, jadi jangan sekaligus, kita bakar sedikit sini. Setelah selesai, ini ditahan. Ya, jangan pakai tangan, nanti tanganmu akan lecet nih. Tahu sebaliknya, ini masih ada panas ya, nanti berbahaya. Oke, terus kita butuh misalnya katakanlah panjangnya lebih kurang, karena ini nanti untuk diikatkan ke sini. Pak ambil dari potong sebelah kiri, bakar lagi. Kelihatan ya. Oke, ini ditahan dengan alat ya, jangan pakai tangan, jangan langsung, nanti terbakar tangannya. Nah ini udah bisa kita ambil. Oke, nah kita tidak perlu sebanyak ini, kita ambil cukup lebih kurang 3 atau 2. Kalau 2 mungkin terlalu halus, lebih kurang 3 lah kalau yang seperti Pak ini ya. Jadi kita cukup ambil 3. Lalu 3 ini kita apa nih namanya, dipelintir ya. Dipelintir, jadikan satu. Setelah ini jadi satu seperti ini ya, maka kita akan mengikatnya di salah satu ujung paku tadi ya. Ini kita ikatkan, ini cukup dililitkan saja. Oke, ini dililitkan. Lalu dua nih ya, ini kita ke ujung yang ini. Jangan terlalu kencang ya, agak elastis, tidak boleh terlalu kendur, tapi jangan terlalu kencang, jadi ini elastis ya. Oke, ini ini sudah disatukan. Jadi jangan terlalu kencang, dibuat sedemikian rupa sedikit elastis ya. Lalu ini kita hubungkan ke yang satu ini. Oke, nah udah, jadi ini terhubung ya, terhubung satu ini. Kemudian kita butuh lagi untuk satu kabel lagi ke sini. Pak buat ambil satu lagi, jadi kabelnya kita ambil satu saja ya. Kita ukur lebih kurang sedemikian rupa. Ujung-ujungnya kita buang solasinya. Ini juga. Oke. Nah, salah satu ujung kita kaitkan pada paku tadi, pada sambungan kawat ya. Ini cukup kita ikatkan agak sedikit kuat, supaya kuat. Ini diputar. Nah, selesai alatnya ya. Jadi ini paralon tadi yang sudah kita lengketkan dengan paku, kita baut.
lalu salah satu ditutup. Kalau kita tidak ada, tak memiliki tutup paralon ya, kalau ada ya silakan pakai tutup itu saja, jadi dia lebih kuat. Kemudian ini kita hubungkan pakai kabel. Lalu ini tadi kawatnya kita ambil isi daripada kabel tadi ya. Jadi ini jangan terlalu banyak. Kalau kabel seperti Pak ini cukup 3 paling banyak atau 2 ya. Kalau 2 mungkin terlalu susah mengamati, mungkin kita ambil cukup 3. Dan dia dipasang kiri kanan ini, tapi diatur sedemikian rupa agar agak sedikit elastis, bisa bergerak bebas ya. Jangan terlalu kencang atau jangan terlalu kendor. Karena ini tadi ada 3, jadi harusnya disatukan dulu dengan cara diputar. Oke. Kemudian ujung yang ini juga kita bantuan dengan kabel lagi, karena ini nanti untuk menghubungkan baterai yang ada di sini ya. Nah, inilah alatnya selesai sudah. Oke, anak-anak sekalian, kita teruskan. Ini kalau tadi kita sudah alat dan bahan sudah Pak perlihatkan, kemudian cara membuat alatnya sudah selesai. Sekarang tahap terakhir kita pengujian alat ini ya, untuk mengujikan alat ini apakah berhasil sesuai dengan harapan untuk menemukan konsep-konsep tadi atau harus kita perbaiki. Nah, untuk menguji yang pertama percobaan Oersted ya, kita harus pertama menggunakan baterai. Ini langsung Pak gunakan 3 baterai ya, bisa 1 baterai atau 2. Jadi ini kan bisa geser-geser. Kalau kalian gunakan 1 baterai, ini bisa kan seperti ini. Kalau menggunakan 2 baterai bisa, gunakan 3 baterai langsung bisa ya. Nanti 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai nanti akan mengakibatkan pada kompas, gerakan pada kompas yang berbeda. Nah, karena Pak cuman hanya membuktikan apakah alat kita buat ini berhasil atau tidak. Nah, Anda perhatikan ketika Pak menghubungkan arus, ini sudah sumber baterai ya. Kemudian ini kutub negatif kebenaran. Lalu terhubung pada 2 paku. Di sini hubungkan pada kawat tadi. Jadi ini kawat. Nanti lalu kita hubungkan ke sumber positifnya ya, sumber arus yang positif. Nah, artinya ketika Pak hubungkan ini adalah suatu rangkaian listrik, rangkaiannya tertutup, maka nanti akan ada arus yang mengalir ya dalam rangkaian ini. Nah, artinya pada kawat ini nanti itu akan dialiri arus listrik. Ini sengaja Pak kasih kertas supaya lebih jelas gambarnya di kamera ya. Oke, anak-anak perhatikan. Nah, sekarang sudah Pak susun. Kemudian Pak akan menghubungkan pada sumber arusnya. Anda perhatikan kompas ya, supaya lebih mudah melihat arahkan antara kawat ya, antara kawat ini dengan kompas. Kompas ini dibikin berimpit atau sejajar ya, supaya memudahkan. Jadi kalian bikin kalau misalkan ini kawat lalu sejajarkan dengan kompasnya ya, katakanlah 2 garis yang berimpit supaya Anda mudah melihat keberhasilan. Sekarang perhatikan, jadi ini Pak bikin, Pak arahkan, cara mengarahkan seperti atur. Nah, lihat ya, antara kompas dengan kawat. Kalau gitu kan tidak berimpit. Lalu Pak atur sedemikian rupa ya, Pak geser. Nah, itu sudah sedemikian rupa berimpit. Nah, setelah seperti ini diletakkan di bawah ya, baru Pak hubungkan arus. Anda perhatikan apa yang terjadi pada kompas. Nah, kompas adalah sebuah magnet. Dia tidak akan terjadi apa-apa apabila dipengaruhi benda selain magnet. Coba Pak punya uang nih, mana sih, ini berapa ya, 1000 ya, ini 1000 loh, 1000. Oh, 100. Oke, 100. Kalau anak Pak kasih ini, wah cepet dia ya. Sekarang ini magnet, Pak dekatkan uang. Coba lihat, ada perubahan enggak pada kompas? Wah, cuek aja ya. Kompasnya tidak berapa, berarti kompasnya idealis ya, tidak mau dia dengan uang. Oke,
Sekarang Pak, wah saya beneran ada kunci mobil nih, mobil. Pak dekatkan, wah enggak mau juga, lihat, enggak bergerak apa-apa. Sekarang Pak ambil misalkan ini magnet, ini magnet. Coba lihat, lihat. Nah, jadi karena ini magnet, lalu kompas adalah juga magnet, maka magnet hanya terpengaruh oleh magnet. Ya, kasih 1 M juga enggak mau dia. Apalagi cuma 100.000. Wah, lihat. Ampun nih. Coba kalian Pak kasih 100.000 mau nggak? Pasti mau lah. Apalagi Pak kamu kasih lebih duluan mau. Jadi paham. Jadi sebuah magnet maka dia akan terpengaruh oleh magnet. Berarti kalau kompas ini bergerak, berarti di situ ada medan magnet lain, Oke, paham? Nah, sekarang kita hubungkan alat tadi. Perhatikan tadi kompasnya, perhatikan. Begitu Pak hubungkan. Nah, apa yang terjadi pada kompasnya? Lihat. Apa yang terjadi pada kompas? Dia menyimpang. Nah, sungguhnya dia seperti itu. Perhatikan dalam keadaan awal. Kemudian Pak hubungkan 1, 2, 3. Nah, Pak ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, lihat. Menyimpangkan dia. Pak ulang lagi. Ini diputuskan. Lalu Pak hubungkan 1, 2. Nah, bila Pak hubung putus sambung tersambung, maka dia justru kebalik berubah terus. Nah, itu menunjukkan bahwa kompas itu dipengaruhi oleh magnet, medan magnet. Nah, dari mana medan magnet itu? Dari mana medan magnet itu? Kalau pada kawat saja tidak kita alirkan arus, maka ya tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika kita mengalirkan arus, maka kompasnya terpengaruh. Nah, ini membuktikan bahwa pada kawat ini terjadi medan magnet. Nanti lebih jelasnya itu pada ketika Pak jelaskan pada teori itu. Oke, berarti alat ini berhasil. Sekarang untuk pengujian yang kedua. Pengujian yang kedua tetap kita gunakan alat ini, tapi Pak dengan menggunakan bantuan magnet batang. Dalam hal ini Pak punya 2 magnet batang. Ini Pak letakkan. Ini penganjal supaya karena ini agak tinggi, jadi Pak tekan penganjal. Satunya Pak tekan seperti itu, dengan kutub terserah, apakah di sini selatan atau utara boleh. Kalau ini selatan maka di sebelah. Nah, ini sebelah, ini Pak pegang. Jadi artinya kawat ini ada di tengah-tengah 2 buah magnet ini, jangan ditempel, ini makanya harus ditahan. Nah, sekarang ketika ini kita membuktikan pada percobaan gaya Lorentz. Nah, ini ketika Pak tahan, lalu Pak menghubungkan arus. Anda perhatikan pada kawat, apa yang terjadi nanti. Ketika Pak hubungkan 1, 2, 3. Nah, apa yang terjadi pada kawat? Kelihatan enggak? Nah, 1, 2, 3. Nah, ini semula belum dihubungkan, lalu Pak hubungkan 1, 2, 3. Kelihatan enggak kawatnya kemana? Gerak enggak kawatnya? Kawatnya akan terdorong ke atas. Kalau kawatnya tidak bergerak apapun ketika Anda menghubungkan arus, berarti alat ini belum berhasil. Nah, coba sekali lagi. Oke. Nah, atau nanti bisa Pak balik. Misalnya begini, balik. Lalu hubungkan lagi arusnya, lihat kawatnya. Nah, 1, 2, 3. Kelihatan gitu Bisa Anda jelas lihat Nah, inilah cara kita membuktikan alat-alat ini. Oke. Nah, itu mungkin kalau ke bawah mungkin agak kurang jelas, tapi untuk ke atas tadi itu sudah jelas banget. Jadi makanya bikin ini jangan terlalu kencang, harus elastis. Jadi harus dia elastis karena kita gunakan cuma 3 baterai, berarti arusnya masih kecil. Kalau kita gunakan aki yang 12 volt, maka ini akan jelas kelihatan. Oke, coba lihat lagi, perhatikan ketika Pak hubungan 1, 2, 3.
Kelihatan ya? Nah, ketika kawat itu bergerak, kita menghubungkan arus, berarti alat ini sudah berhasil. Ya, ya. Nah, oke, paham? Oke, ini diperjelas lagi. Ketika 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sudah tidak? Atau kita nyuci ya? Nah, lihat. Jadi jelas ya. Dia kawannya bergerak atau terdorong ke atas ketika Pak hubungkan begini, jadi ke atas dia. Nah, nanti oke, yang jelas bila kawat itu kita hubungkan arusnya, kawatnya bergerak, ya bukan digerak sembarang, tapi bergerak oleh karena kita mengalirkan arus, berarti alat ini berhasil. Paham kira-kira? Oke, kita coba yang di bawah, misalnya Pak balik ini, jadi kutubnya Pak balik, ya, kutub magnet tetapnya Pak balik. Ya, kalau tadi dia ke atas, sekarang apakah ini masih ke atas? Kita lihat. Nah, ini posisi belum. Ketika Pak hubungkan 1, 2, 3, lihat. Nah, 1, 2, 3. Nah, kemana kawatnya bergeraknya? Nah, jadi nah, demikianlah tutorial hari ini, cara pembuatan alat sederhana, dan bahannya bisa bahan yang sederhana, bahkan bahan bekas ya. Harapan Pak Anda tidak kesulitan dan tidak mengeluh dengan pembuatan alat ini, karena ini adalah suatu kreativitas. Yakinlah, kreativitas akan menjadi bermanfaat apabila kita lakukan ide dan action kita ya. Jadi maka jangan Anda malas beraktivitas, jangan sungkan kita mengeluarkan pengorbanan demi kemajuan di masa-masa yang akan datang. Suatu hal yang akan bisa kita dapatkan apabila kita selalu berhipotesa, bercita-cita, dan bereksperimen. Eksperimen itu akan lebih sempurna apabila kita lakukan berkali-kali dengan tentunya kesabaran ya. Nah, tugas ini ya hari ini, jadi kalian siapkan bahan-bahan. Jadi setelah hari ini siapkan bahan-bahan dari, apabila kesulitan nanti bisa Anda hubungi Bapak secara pribadi atau WA atau di komentar nanti ya. Jadi yang jelas jangan dipersulit oleh tugas ini ya, karena ini adalah suatu cara Pak ingin supaya Anda lebih kreatif walaupun belajarnya di rumah ya. Biasanya Pak belajar tatap muka ini dibantu langsung, tapi mengingat zaman sekarang kita masih dalam keadaan masa COVID-19, maka Pak bantu dengan cara lewat video ini ya, karena ini adalah suatu tugas dan sekaligus Pak mengarahkan ke kreativitasan Anda. Oke. Tugas ini Pak kasih waktu selama 1 minggu ke depan. Jadi dari hari ini Senin tanggal 18 hingga tanggal Sabtunya tanggal 23 ya. Tanggal 23 kalau salah. Jadi selama 1 minggu ini kalian siapkan alat ini, dan jangan lupa begitu alat sudah lengkap seperti Pak tadi, divideokan sebisa mungkin, kalau sebagus mungkin. Jadi ingat tadi ada 3 tahap alat dan bahan ya. Kemudian tahap pembuatan, Anda membuat langsung di situ ya, nggak apa-apa seperti Pak tadi ketok-ketok apa, tapi siapkan dulu alat dan bahannya ya, langsung divideokan pembuatannya. Kemudian pengujian, ketika alat ini sudah jadi maka diuji. Kalau jadi mau tak mau harus yang pertama siapkan sebuah kompas kecil ya. Yang kedua mungkin harus siapkan tadi 2 buah, kalau magnet batang 2 buah magnet batang, atau bisa diganti dengan magnet U ya. Nah, Pak belum mencoba magnet yang ada pada kulkas itu ya. Coba saja, kalau itu berhasil berarti
bisa gunakan itu ya untuk pengganti dua magnet batang ini. Kompas ini ya nanti Bapak kasih link, ini paling-paling 2.000 3.000 ya. Lalu magnet ini juga paling-paling ya 5.000 kalau mau beli ya, kalau belum ada. Kalau si A ini hari ini buat, oke, boleh dipinjam temannya, silakan. Yang penting dalam videomu alat dan bahan perlihatkan, kemudian Anda membuatnya walaupun dibantu oleh siapapun nanti, tapi Anda yang bekerja di situ ya, bisa saja dibantu papa, mama atau kakak, tapi yang membuat itu Anda ya. Lalu pengujian alatnya tadi seperti video Pak tadi. Jadi kalau Anda belum jelas, sambil membuat sambil buka video Pak ini. Oke, demikian cukup jelas. Kalau ada yang belum jelas, mungkin silakan tanyakan apakah lewat WA ataupun. Sekali lagi Pak katakan, ini adalah tugas ya, salah satu penilaian produk. Jadi dalam satu semester ini ada 1 kali penilaian produk. Nah, inilah produknya. Semakin bagus hasil pembuatan, maka Pak bisa menilainya akan lebih bagus ya. Demikian barangkali anak-anak cukup paham apa yang Pak jelaskan hari ini. Kiranya bisa dicoba dilakukan. Apabila kesulitan, hubungi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.